Halo para lilike, anaknya Mbok Dirah hadir malih nggih. Ini si botak pesek hari ini tidak akan masak dulu, libur dulu sebentar aja lah liburnya nggih. Karena hari ini saya akan pamer. Amit-amit cabang bayi. Enggak lah, enggak pamer. Hari ini saya ingin ngucapin terima kasih kepada para lilike semuanya. Karena berkat lilike hari ini saya bisa membawa ini nih. Bisa megang ini nggih. Silver button. Ini tuh menjadi satu kebanggaan bagi orang yang tukang upload di YouTube mempunyai ini nih, nggih. Karena saking banyaknya orang yang seneng banget saya punya beginian. Itu di online banyak yang jual ginian tapi palsu-palsu. Ini sebenarnya saya dapatnya itu kemarin diantarnya ke rumah ya. Itu kemarin siang tapi baru akan saya buka sekarang 1 hari kemudian. Ini tuh apa ya, dikirimnya dari Amerika kok ada tulisannya United States, bukannya dari Malaysia ya, karena surat-surat katanya kalau yang untuk daerah Asia Tenggara dari Malaysia, tapi kok ini dari Amerika. Seminggu loh ini, cuman prosesnya dari klaim sampai di tangan saya nggak lama-lama. Padahal waktu itu mas-mas yang saya ajak ngobrol itu bilangnya tunggu ya 2-3 minggu kemudian akan sampai barangnya. Ini baru seminggu sudah sampai barangnya. Komandan susah sih ini bukanya, gimana sih? Ini kalau dibilang berat apa ringan, Lik, ini adalah 2-3 kiloan ini ya. Ada nggak sih? Nggak tahu lah. Wah, lumayan iku nggih. Jreng. Oh, ada plastiknya lagi jebulnya. Oh, ini ada sertifikatnya ini ada ijazahnya. Pencapaian 100.000 subscriber dapatnya beginian. Ini apa? Oh, kecil-kecilan entah apa, pokoknya begitu-begitu. Wah, ini Lek, banyak banget sih kertasnya ini. Begini ternyata yang digantung orang-orang itu di para youtuber itu ya. Bentuknya begini. Lumayan berat ini, tapi yang nggak berat-berat amat tuh. Sekiloan lebih lah ya, kurang lebihnya itu tuh. Santo Sapi. 100.000 subscriber. Lumayan, Lik. Ini sebenarnya saya termasuk orang yang beruntung ketika membuat channel di YouTube kemudian direspon banyak orang, karena sebenarnya teman-teman dekat banyak yang bikin YouTube yang startnya mungkin malah lebih duluan mereka beberapa bulan, tapi sampai sekarang ya subscribernya jujur saja masih di bawah 5.000 kayak gitu. Jadi saya termasuk orang yang beruntung banget, nggih. Sejak kapan saya membuat YouTube? Kalau saya membuat YouTube itu sebenarnya dari tahun 2019 akhir. Tapi itu bikin YouTube-nya karena anak-anak ya, karena kan dulu saya sempat jualan di kantin, dia punya kantin. Cuman gara-gara apa namanya ini yang penyakit itu, si koronces itu, kantinnya tutup lah, sekolah tutup. Tapi sebelum tutup itu anak-anak sibuk aja tiap hari, ayo om bikin YouTube. Jadilah waktu itu bikin YouTube ya nyenengin mereka aja niatnya, enggak ya, karena tidak ada kepikiran ini mau buat cari makan di sini. Itu akhir 2019 mak betunduk tiba-tiba Maret pertengahan itu sekitar tanggal 11 apa 12 sekolah bilang bahwa mulai tanggal 14 sekolah libur, nggak tahu sampai kapan, pokoknya libur aja gara-gara koronces gitu kan. Terus ya otomatis penghasilan saya dari kegiatan mencari duit berhenti total. Sejak hari itulah, mulai tanggal 14 Maret 2020 sampai detik ini, tiap hari saya bikin YouTube. Jadi sudah bisa dihitung berapa banyaknya video nggih.
Itu dari 14 Maret 2020 sampai sekarang itu liburnya cuman nggak ada 7 hari kayaknya. Jadi tiap hari bikin video. Makanya jangan heran kalau rambut saya nggak tumbuh-tumbuh. Dulu awal-awal bikin video itu bahasanya bahasa standar lah, bahasa Indonesia biasa. Cuman kok ya responnya nggak ada gitu. Terus beberapa teman bilang, udahlah kamu bikin sesuai dengan hatimu saja, sesuai yang membuat kamu bahagia. Ya udah, akhirnya mak cemplung gitu aja berbahasa Jawa. Ya mungkin ada rezekinya di situ nggih. Itu belum lama kok saya membuat video dengan berbahasa Jawa seperti ini, berbahasa asli saya, berbahasa ibu saya tuh begini. Itu baru 5-6 bulanan. Sejak itu mak subscriber naik, duitnya juga naik. Kalau jujur-jujuran Lik ya, orang mungkin cuma ngelihat saya, terutama tetangga kanan kiri, teman-teman cuma bisa ngelihat sekarang bahwa oh si Santo sekarang itu pendapatannya banyak. Kalau saya bilang sih banyak ya enggak, cuman ya cukup buat beli beras kan, sama beli buat sirih sama buat mbok saya nggih. Kalau ngelihat zaman dulu pendapatan saya mengenaskan. Bentar ya, saya lihat ya. Ini pendapatan saya dulu itu pokoknya nggak sampai 100.000. Itu yang awal-awal. Bentar saya liatin dulu ya pendapatan saya. Gaji pertama saya dari YouTube itu nggak sampai 70.000 loh. Kalau menurut Lilike itu mungkin kecil ya, tapi menurut saya besar. Lah kenapa saya bisa bilang besar? Ya karena Santo itu siapa? Cuman anaknya Mbok Dira, si botak pesek yang nggak pernah mandi nggih. Tiba-tiba bisa dapat duit 70.000, seneng lah, iya seneng. Ngapain dibikin susah? Dan walaupun cuma dapat 70.000 itu saya seneng. Kenapa? Ini pendapatan setengah bulan, karena waktu itu saya dimonetes itu pertengahan bulan Juni. Perjuangan dari bulan Maret, pertengahan Maret sampai pertengahan Juni, 3 bulanan, akhirnya saya bisa gajian dari YouTube. Banyak loh yang teman seangkatan saya, tetangga kanan kiri yang juga bikin YouTube, yang sampai detik ini sudah berapa? Juni sampai sekarang udah 2 tahunan belum bisa gajian. Banyak. Kenapa? Mereka upload tiap hari, tapi ya memang karena belum rezekinya ya. Saya termasuk beruntung. Dan pertama kali saya bisa memenuhi syarat untuk bisa gajian cair kayak gitu itu di bulan November. Lamakan perjuangannya, iya. Jadi setelah bulan November itu saya bisa rutin gajian tiap bulan sampai detik ini. Ya syukur nggih, disyukuri nggih. Akhirnya saya bisa belikan mbok saya itu sirih sama tembakau buat minang. Perjuangan itu kadang masih terus berlanjut ya. Pendapatan ya sudah bisa gajian, tapi waktu itu saya masih menggunakan bahasa Indonesia normal. Pendapatannya masih ya begitulah, masih sudah bisa gajian tapi ya belum bisa nabung. Cuma cukup buat makan tok ya. Terus mulai booming itu ketika saya itu keceplosan ngomong bahasa Jawa dan responnya bagus. Yang biasanya ditonton oleh cuman ratusan orang, waktu itu bisa langsung 10.000 lebih. Ya karena menggunakan bahasa Jawa itulah yang dulunya cuman bisa belikan mbok saya itu suruh 1 gepok, 2 gepok kayak gitu ya. Sekarang syukur bisa lebih banyak. Dulu itu pas awal-awal untuk dapat $1 ya, 2.000 penonton itu saya baru bisa dapat $1. Jadi jangan berpikir duitnya tuh banyak-banyak, enggak banyak, enggak. Terus kemudian makin kesini makin naik. 1.700 dapat $1, 1.500 dapat $1, terus 1.200 dapat $1. Makin kesini makin bagus secara pendapatannya. Dan secara umum memang kalau untuk video masak-masak pendapatannya itu nggak akan terlalu besar, jauh dibandingkan kalau Lilike membuat video yang
review tentang HP, tentang TV, tentang mobil, itu duitnya banyak. Tentang saham itu duitnya akan banyak, pendapatannya ya untuk per 1000 penonton gitu ya. Cuman saya kan nggak ngerti dunia yang begitu-begituan, review-reviewan gitu. Terus menurut saya kalau bikin video yang begitu itu cuman sekali ditonton, habis itu ya sudah. Semisalnya orang mereview HP Nokia 3310 ya, itu ya mungkin ditonton sekali itu pas awal-awal di launching gitu. Tapi setelah ada HP Nokia yang baru berikutnya ya, itu videonya sudah dianggap jadul. Tapi kalau video masak-masak, keuntungannya walaupun pendapatannya secara per 1000 penonton itu sedikit, tapi itu bisa ditonton berulang. Semisalnya saya bikin videonya itu tahun lalu, ada loh ya, bikin videonya tahun lalu itu boomingnya baru 2 bulan lalu. Bisa itu, iya, karena video masak-masak. Tapi kalau video review yang teknologi-teknologi itu kayaknya akan susah untuk booming sekian bulan kemudian ya. Jadi ya dinikmati saja, rezeki orang itu memang kadang gak ngerti kapan jatuhnya. Ada momen sedih nggak Santo Sapi ketika membuat video? Ada. Dulu, jadi bukan dulu banget sih, orang saya itu pendapatan lumayan oke itu baru beberapa bulan loh, belum lama belum. Jadi dulu saya itu sempat bikin video lontong instan itu yang pakai rice cooker itu ya saya akhirnya bisa merasakan bagaimana rasanya dibajak. Dulu itu saya penikmat musik bajakan, film bajakan, tapi setelah video saya dibajak dalam tanda kutip ya, saya sadar, walah saya tuh mencari idenya tuh susah banget loh. Ngeditnya lama. Tiba-tiba suatu hari itu banyak orang yang me-WA saya satu hari ratusan, 200-an orang. Sementara video saya itu tambahnya waktu itu di awal-awal itu nggak banyak, cuman 10-20, tapi kok yang WA saya ratusan orang. Kebetulan waktu itu di videonya di bagian belakang itu sudah ada WA saya ya. Jadi saya nanya, ibu dapat HP saya, nomor HP saya dari mana? Dari videonya dari mana? Dari YouTube, saya tanya. Enggak dari YouTube, dari grup masak-masak ibu-ibu. Oh, dari grup masak mana? Grup masak Aceh, grup masak Medan, grup masak Papua, Sulawesi, Jawa. Oh. Ya jujur saja ya, karena saya membuat video itu ya, pertama pengen seneng-seneng, kedua pengen berbagi ilmu, ya ketiga nggak bohong, motif ekonomi ya. Apalagi waktu itu mau lebaran, jadi saya itu ya harus ada kewajiban untuk ngirim orang tua, saudara kayak gitu, untuk keperluan saya sendiri juga. Kok ya agak gimana ya. Tapi ya sudahlah, namanya rezeki ada yang ngatur, kita nggak usah terlalu lama bersedihnya. Ya ternyata akhirnya saya mungkin diingatkan oleh Tuhan bahwa bajak itu ya kalau bisa jangan, kasihan yang sudah membuat videonya capek-capek, ternyata nggak dapat apa-apa sama sekali. Kadang ucapan terima kasih juga nggak ada loh. Mereka kebanyakan komplain, masa bikin video lontongnya pakai rice cooker yang begini begitu. Ya saya memang menikmati hal-hal yang yang tidak perlu menunjukkan apa yang saya punya. Yang penting ketika saya bisa membuat dan Lilike bisa mempraktekkan di rumah dengan peralatan yang sama dengan saya, itu saya sudah seneng gitu. Prinsip saya, buat apa sih saya membuat video ketika cuman jadi tontonan saja, nggak bisa membantu Lilike untuk, oh saya pengen bikin itu di rumah tapi kok peralatannya saya nggak punya ya. Jadinya orang males membuat video gara-gara nggak bisa, nggak mempunyai peralatan yang sama untuk membuat. Jadi saya nggak suka yang begitu. Jadi saya mengusahakan membuat sesuatu itu yang kemungkinan besar Lilike bisa membuat di rumah. Tidak hanya dari segi peralatan, dari segi bahan juga diusahakan ada. Ya itulah kesenangan saya bisa membuat video yang sesederhana mungkin. Tapi banyak yang protes juga akhirnya, bikin video kok cuman begitu-begitu saja. Walah. Mikirnya sudah lama itu susah. Menyederhanakan bahan, menyederhanakan alat itu kadang repot, Lik. Tapi pengharapan saya dengan respon
orang-orang, sebagian orang itu kadang tidak sesuai, tapi ya sudahlah, karena yang merespon positif saya itu lebih banyak daripada yang negatifnya, gitu. Kalau ada yang nanya seberapa banyak pendapatan Santo Sapi setelah menggunakan bahasa ngapak, lumayan Lik ya, saya bilang lumayan, betul-betul lumayan. Kalau dibandingkan dengan UMK Batam itu sekarang 4 juta sekian, ya lebih banyak lah ya. Kalau saya bilang nominalnya kayaknya nggak pantas, itu nanti orang berpikir saya sombong. Tapi kalau cuma untuk beli suruh mungkin bisa bertruk-truk, jujur nggih, bisa bertruk-truk saya beli mbakonya, bisa saya beli lengkap dengan jambe, dengan gambirnya bisa saya beli semua sekarang ya. Lumayan lah. Kalau mbok saya itu tiba-tiba mendadak minta kiriman sapi, duitnya sudah habis buat beli suruh, bisa buat beli pinang kayak gitu, saya langsung bisa kirim mendadak juga. Kalau dulu pas awal-awal bisa gajian per bulan $100 itu saya masih mikir tunggu dulu lah ya, tunggu gajian dulu ya. Tapi kalau sekarang saya bisa, oke mbok, tunggu sebentar lagi, sana tunggu di depan ATM, saya langsung kirim, begitu saja sih. Kalau untuk nominalnya ya Lilike bisa ngira-ira lah ya. Sekarang Lilike bisa melihat di penonton saya sekarang itu rata-rata 1.200 itu dapat $1. Itu untuk satu video Lilike bisa ngira-ira dapat berapa rupiah saya ya. Dan video saya itu dari awal rutin bikin 14 Maret sampai sekarang ya sudah ratusan video. Tapi yang nggak semua video tiap hari menghasilkan duit sekian dolar enggak ya. Yang booming saja sekarang itu menghasilkan duitnya, tapi ya lumayan Lik. Dibandingkan gaji kantoran saya zaman purba dulu ya masih lumayan, sekarang masih banyakan sekarang, jujur saja. Tapi banyaknya berapa monggo Lilike hitung sendiri mawon. Tapi kalau Lilike itu melihatnya berdasarkan apa, itu kan ada program di internet yang yang bisa nunjukin gajinya Santo itu penontonnya sekian, gajinya sekian. Enggak, itu salah. Kemarin teman saya udah minta traktir, telepon saya begini-begini. Kamu gajinya udah sekian loh, saya nonton di situs ini begini. Enggak, gaji saya enggak sampai segitunya, enggak sebanyak itu. Gaji saya cuman ada di antara yang terkecil sama yang terbesar itu aja. Enggak sampai yang wow heboh banget gitu, enggak. Nggih pun lah, kayaknya sudah lama video saya ngilik ngecampranya di sini. Matur nuwun untuk dukungan para Lilike semuanya, akhirnya saya bisa menghasilkan ini. Matur nuwun buat teman-teman yang sudah mendoakan saya, nggih, terutama buat Mbok Dira. Terima kasih. Salam uflek-uflek.